Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sekarang kita akan mempelajari tentang masa demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer itu berlangsung sekitar tahun 1950 sampai 1959. Banyak peristiwa yang terjadi. Marilah kita lihat dan kita pelajari apa-apa saja yang terjadi pada masa ini. Pada bagian ini kita akan membahas 3 aspek, yaitu yang pertama, perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Bagaimana kehidupan politiknya. Kemudian yang kedua, perkembangan ekonomi. Tentu saja pada masa demokrasi parlementer juga. Dan yang terakhir, pada bagian ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakatnya. Dalam hal perkembangan politik di Indonesia, kita akan mempelajari 5 aspek. Aspek yang pertama itu tentang sistem pemerintahan, yang kedua tentang sistem kepartean, yang ketiga tentang pemilu, yang keempat tentang gangguan keamanan, yang kelima tentang Konferensi Asia Afrika. Namun pada bagian pertama ini kita akan mempelajari 3 aspek dulu, yaitu tentang sistem pemerintahan, sistem kepartean, dan pemilu. Sedangkan yang gangguan keamanan dan Konferensi Asia Afrika kita ketemu di bagian 2. Yang pertama kita pelajari tentang sistem pemerintahan. Sebelumnya kita ketahui dulu apa yang maksud dengan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu adalah sistem pengorganisasian suatu negara yang memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat yang tugasnya diantaranya membentuk kabinet kerja dan memilih presiden serta wakilnya. Sehingga dalam masa demokrasi parlementer, kekuasaan lebih cenderung diberikan kepada rakyat. Masa ini juga sering disebut dengan masa demokrasi liberal. Berikutnya kita mempelajari tentang bagaimana demokrasi parlementer itu. Masa demokrasi parlementer berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang menjadi landasan hukumnya. Kemudian pada masa ini ditandai dengan banyak partai, yaitu partai politik tentunya saja. Kemudian pada masa ini sistem kabinet yang digunakan itu adalah sistem kabinet jaken kabinet, yaitu kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli tidak melihat latar belakang partai. Berikutnya, sekarang kalian perhatikan tabel berikut. Ada 7 pergantian kabinet dalam waktu sekitar 9 tahun. Dimulai dari kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastrawamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastrawamidjojo II, dan yang terakhir Kabinet Juwana. Kenapa dalam waktu yang 9 tahun ini begitu banyak pergantian kabinet? Nanti kalian pasti bisa menjawabnya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu dari 7 kabinet yang tadi. Yang pertama itu adalah Kabinet Nasir. Kabinet ini berlangsung dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Ada 6 program dari Kabinet Nasir, dari mulai mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, kemudian menyempurnakan susunan pemerintahan, menggiatkan usaha, mencapai keamanan, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyempurnakan organisasi angkatan perang,
Dan yang terakhir memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Inilah keberhasilan dan masalah yang dihadapi oleh Kabinet Natsir. Keberhasilannya yaitu berhasil mengadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Dan ini untuk pertama kalinya. Namun, ada masalah yang dihadapi oleh Kabinet Natsir, yaitu kegagalan memperjuangkan masalah Irian Barat dan timbul masalah keamanan dalam negeri diakibatkan oleh banyaknya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DITI, gerakan Andi Ajis, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Inilah keberhasilan. Kabinet Natsir hanya berlangsung sekitar 7 bulan, karena pada tanggal 21 Maret 1951, kabinet ini berakhir. Kenapa bisa berakhir? Karena adanya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Mosi ini disetujui oleh parlemen, sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Berakhirlah kabinet Natsir. Dilanjut dengan kabinet yang berikutnya, yaitu Kabinet Sukiman, kabinet kedua di masa demokrasi parlementer. Kabinet kedua yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berlangsung dari 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Ada 5 program kerjanya. Yang pertama, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas menjamin keamanan dan ketentraman bangsa. Kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran. Ketiga, mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum. Keempat, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan yang kelima, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah program kerja dari Kabinet Sukiman. Kabinet kedua, yaitu Kabinet Sukiman, mengalami banyak kendala. Ada 4 kendala. Yang pertama, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subagio dengan Duta Besar Amerika Serikat Mark Cochran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat. Adanya krisis moral, yaitu korupsi di pemerintahan, masalah Irian Barat belum juga teratasi, kemudian hubungan Sukirman dengan militer kurang baik, dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Kabinet Sukiman hanya berlangsung sekitar 1 tahun, karena pada tanggal 3 April 1952, kabinet ini berakhir. Penyebabnya adalah adanya pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok barat. Penyebab lainnya yaitu semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat serta kegagalan Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Setelah berakhir, masuklah ke Kabinet Wilopo, kabinet yang ketiga pada masa demokrasi parlementer. Kabinet Sukiman hanya berlangsung. Kabinet ketiga yaitu adalah Kabinet Wilopo yang berlangsung dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Ada 5 program kerja dari Kabinet Wilopo. Yang pertama, mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua, berupaya untuk membalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, memperbaharui bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Itulah program kerja dari Kabinet Wilopo, kabinet ketiga pada masa demokrasi parlementer.
Kabinet Wilopo hanya berlangsung sekitar 15 bulan, karena pada tanggal 3 Juni 1953, Kabinet Wilopo berakhir. Penyebab berakhirnya Kabinet Wilopo adalah tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Nanti kalian secara khusus pelajari tentang peristiwa ini. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang dideklarasi oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Berlahirlah Kabinet Wilopo, kemudian diganti oleh Kabinet Ali Sarso Amidjojo. Kabinet keempat yaitu adalah Kabinet Ali Sarso Amidjojo I. Kenapa Ali Sarso Amidjojo I? Karena nanti ada Kabinet Ali Sarso Amidjojo II. Ini berlangsung dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Ada 6 program kerjanya. Yang pertama, menumpas pemberontakan DITI di berbagai daerah. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Yang ketiga, memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI. Yang keempat, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Yang kelima, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang keenam, menyelesaikan pertikaian politik. Adapun kendala dan keberhasilan Kabinet Ali Sarso Amidjojo I, yaitu kendalanya adanya gangguan keamanan yang semakin meningkat. Antara lain munculnya pemberontakan DITI di Jawa Barat, Daud Bere, dan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan. Kalian masih ingat dengan peristiwa ini? Saya yakin kalian pasti mengingatnya. Sedangkan keberhasilannya yaitu adalah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika dan juga berhasil mempersiapkan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1995. Itulah keberhasilan dari Kabinet Ali Sarso Amidjojo I. Adapun kendala dan keberhasilan Kabinet Ali Sarso Amidjojo I berusia sekitar 2 tahun, karena pada tanggal 12 Agustus 1955 kabinet ini berakhir. Apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya itu adalah karena adanya perselisihan pendapat antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan kepala staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Berakhirlah Kabinet Ali Sarso Amidjojo. Kemudian penggantinya itu adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjadi kabinet kelima dari demokrasi parlementer. Kabinet kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, dimulai dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Ada 3 program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap ini. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat. Yang kedua, akan dilaksanakannya pemilu atau pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, perjuangan mengembalikan Irian Barat. Itulah 3 dari program Kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet kelima dari masa demokrasi parlementer. Adapun kendala dan keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin ini, yaitu kabinet ini kurang mendapat dukungan dari Presiden Insinyur Soekarno. Sedangkan di antara keberhasilannya, kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR. Kabinet ini berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. Dan kabinet ini berhasil mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi. Itulah keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap. Adapun kendala dan Kabinet Burhanuddin Harahap hanya berlangsung kurang lebih 8 bulan. Karena pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet ini berakhir. Penyebab berakhirnya kabinet ini jatuh tidak dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet, bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet domisioner selama 20 hari, yaitu sampai terbentuknya kabinet baru, yakni kabinet kelima, Kabinet Ali Sarso Amidjojo II, yang dilantik pada tanggal
24 Maret 1956. Kabinet ke-6 yaitu Kabinet Ali Sastro-Amijojo II, berlangsung dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Ada 7 program kerja dari Kabinet Ali Sastro-Amijojo II. Yang pertama, menyelesaikan pembatasan hasil konferensi meja bundar. Yang kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang keempat, pembentukan daerah-daerah otonomi. Yang kelima, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keenam, menyehatkan keseimbangan keuangan negara. Yang ketujuh, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Adapun kendala dan keberhasilan Kabinet Ali Sastro-Amijojo II ini, yaitu kendalanya adanya para menteri yang mengundurkan diri. Ini mungkin jadi masalah bagi Kabinet Ali Sastro-Amijojo II. Namun demikian, Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Itulah kendala dan keberhasilan dari Kabinet Ali Sastro-Amijojo II, Kabinet ke-6 dari masa demokrasi parlementer. Adapun kendala dan Kabinet Ali Sastro-Amijojo berumur kurang lebih 1 tahun, karena pada tanggal 4 Maret 1957 kabinet ini berakhir. Apa yang menjadi penyebab kabinet ini berakhir? Karena mundurnya sejumlah menteri dari Masumi dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Itulah penyebab kabinet ini berakhir. Kemudian kabinet ini digantikan oleh Kabinet Juwana, kabinet ke-7 atau kabinet terakhir dari masa demokrasi parlementer yang berada di Indonesia. Kabinet ke-7. Kabinet ke-7 atau kabinet terakhir pada masa demokrasi parlementer yaitu Kabinet Juwana yang berlangsung dari tanggal 9 April 1957 sampai tanggal 5 Juli 1959. Ada 5 program dari Kabinet Juwana. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Itulah program kerja dari Kabinet Juwana, kabinet terakhir dari masa demokrasi parlementer. Ada 2 keberhasilan Kabinet Juwana. Di antaranya adalah yang pertama, kabinet ini berhasil mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS yang membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, kabinet ini berhasil mengeluarkan deklarasi Juwana yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Deklarasi Juwana juga mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dengan deklarasi Juwana itulah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, Negara Republik Indonesia. Ada 2 keberhasilan Kabinet Juwana berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Apa yang menjadi penyebab berakhirnya kabinet ini? Itu karena dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Dan pada saat itu diumumkan kabinet kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Juwana sebagai Menteri Utama. Inilah yang menjadi momen jatuhnya Kabinet Juwana. Untuk materi demokrasi terpimpin, kita pelajari secara khusus dalam materi yang khusus. Sekarang kita lihat tentang sistem kepartean yang ada di Indonesia. Sekarang kita mempelajari tentang sistem kepartean yang ada pada masa demokrasi parlementer. Apa itu sistem kepartean? Sistem kepartean adalah pola perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik. Di antara jenis sistem kepartean ini ada 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal seperti di negara Cina dan negara Pantai Gading. Kemudian sistem dwipartai, yaitu seperti di negara Amerika Serikat yang menganut 2 partai, yaitu Partai Republika dan Partai Demokrat.
Sedangkan sistem multipartai yaitu sistem yang menganut banyak partai di suatu negara, termasuk di Indonesia. Lalu bagaimana sistem kepartean pada masa demokrasi parlementer? Sistem kepartean yang digunakan pada masa ini yaitu sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartean yang menggunakan banyak partai politik. Dengan demikian, pada masa ini diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik kepada rakyat. Fungsi dari partai-partai politik sangat berpengaruh untuk menentukan tujuan dari negara melalui lembaga perwakilan. Kalian masih ingat? Pada masa sekarang ada berapa partai politik? Apa yang kalian ingat dari nama-nama partai politik itu? Lalu bagaimana sistem? Coba perhatikan tabel ini. Itulah di antara partai-partai yang ada pada masa demokrasi parlementer. Ada Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau dikenal dengan MASUMI. Ada Partai Nasional Indonesia, ada Partai Sosialis Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Buruh Indonesia, ada Partai Rakyat Jelata, ada Partai Kristen Indonesia, ada Partai Rakyat Sosialis, ada Persatuan Marhain, ada Partai Katolik Republik Indonesia. Silahkan kalian cari dari sumber yang lain tentang partai yang lain. Ternyata sistem multipartai membawa dampak. Ada beberapa dampak. Di antaranya, yang pertama, sering terjadinya persaingan antar partai. Di antara partai saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Yang kedua, setiap partai lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa. Yang ketiga, menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang. Yang keempat, stabilitas politik, keamanan, sosial, dan ekonomi terganggu. Itulah sistem kepartean yang ada di Indonesia. Untuk berikutnya, kita pelajari tentang pemilu, pemilihan umum. Materi berikutnya yaitu tentang pemilu pada tahun 1945. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pemilu? Pemilu secara singkat adalah pemilihan yang dilakukan secara umum. Lebih luasnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah arti dari pemilu. Materi berikutnya yaitu bagaimana pemilu tahun 1955? Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi di Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suara. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 atau 2 kali lipatnya. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini disiapkan pada masa Kabinet Ali Sastro-Amijoyo I dan dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 29 September dengan tujuan untuk memilih anggota DPR. Tahap kedua pada tanggal 15 Desember dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas membuat undang-undang dasar. Lalu, siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu ini? Yang menjadi pemenang dalam pemilu ini yaitu 4 partai besar, PNI, MASUMI, NU, dan PKI. Itulah materi tentang pemilu, dan sekaligus menjadi materi terakhir dari bagian bab 1 pada bab ini. Pemilu tahun 1000, itulah bagian terakhir atau bagian 1 dari materi tentang masa demokrasi parlementer. Terima kasih sudah mempelajarinya. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Amin. Jangan lupa, nilai luhur apa yang bisa kita peroleh dari pelajaran ini. Silakan, selamat bekerja. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.